Oke, selamat malam teman-teman semua. Hari ini kita bertemu lagi ya teman-teman ya di Telegram Trading Tanpa Baper seperti biasa. Ada live yang kita nanti akan upload ke YouTube ya teman-teman ya. Nah, terakhir kita di 2 minggu yang lalu ya teman-teman ya tentang kita bahas tentang Bitcoin dan altcoins yang sempat crash ya teman-teman ya. Waktu itu tanggal 10 bulan 10 ya. Jadi double date di tanggal 10 Oktober itu market kriptonya tiba-tiba tergoncang teman-teman ya. Nah, di situ gua kasih sedikit update ya teman-teman ya sedikit update untuk agar teman-teman tidak panik dan kebetulan memang kita sempat off lah ya teman-teman ya kita sempat off 2 minggu udah gua sampaikan di sana ya di Telegram. Nah itu teman-teman adalah mendapatkan sedikit-sedikit update dari gua karena ada satu dan lain hal yang perlu gua lakukan ya selama akhir Oktober dan sekarang kita bertemu lagi di awal November ini di tanggal 3 November hari Senin ya teman-teman ya jam 9:21 malam teman-teman ya. Selamat malam teman-teman semua. Sekali lagi ya, kita bersapa-sapa teman-teman lagi ya. Akhirnya kita comeback lagi untuk memberikan market date, teman-teman ya. Nah, seperti yang sudah di voting ya sama teman-teman semua di sini, kita kan sudah jadwalkan ya malam ini kita untuk live jam 9. Nah, kita di sini ada beberapa ide daripada tema yang mau gue bawakan. Ini ada pembahasan tentang Oktober, November, Desember, dan lain sebagainya. Nah, ternyata dari 50 orang yang ngevote itu mau ngelihat statement TTB atau statement saya ya Vincent tentang Oktober, November dan juga Desember teman-teman ya. Nah tapi sebelum itu teman-teman ya buat teman-teman yang lagi di YouTube nontonnya itu nggak tahu bahwa TTB itu punya live seperti ini dan ada market outlook ya market outlook yang cukup cepat. Contoh kayak tadi pagi nih sebelum tadi pagi Bitcoin pada turun ya Bitcoin masih di 109 ribuan. Nah itu saya ngomong ini ada kemungkinan bisa turun ke bawah dari 106. Nah, sekarang kalau kita perhatikan si Bitcoin itu lagi berada di 107 ya, teman-teman ya, hampir 107. Ini masih kurang dikit lah, sempat di 100 jebol 107 dikit teman-teman ya. Ini masih dalam proses pergerakannya. Nah, buat teman-teman yang tidak tahu ya bahwa kita ada di Telegram seperti ini, silakan teman-teman langsung buka link di deskripsi, langsung aja join ya, atau teman-teman bisa cari di Telegram TTB Crypto atau Crypto TTB teman-teman ya. Nah, di sini kita akan sharing-sharing outlook secara gratis teman-teman ya. Nah, buat teman-teman juga yang dari Telegram nih ya, lagi nge-live, yang ketinggalan, yang nanti menonton recordingnya, jangan lupa kalian langsung buka YouTube dan teman-teman semua bantu subscribe daripada @trading tanpa baper agar teman-teman tidak ketinggalan video-video kita yang akan datang, teman-teman ya. Oke, so kita langsung mulai pembahasan malam ini tentang Oktober, November, dan Desember. Nah, ini salah satu tema yang menarik. Nah, menarik untuk diapakan? Menarik untuk difomokan ke teman-teman ya. Nah, tapi sebenarnya sih cuma sedikit update lah, teman-teman. Cuma sedikit banyak update tentang market cycle yang kita pernah bahas juga sebelum-sebelumnya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat di YouTube, itu pernah saya bahas tentang crypto market cycle update ya. Ini di 4 bulan yang lalu. Saya lupa ini bulannya berarti bulan 11 berarti sekitar bulan 7 teman-teman ya. Nah, di situ saya memplanningkan kurang lebih di bulan-bulan 8, bulan 9 itu saya bilang harusnya kita boleh keluar dari market kripto. Nah, per hari ini saya tidak mengganti sama sekali tentang statement tersebut, teman-teman. Walaupun kita bisa ngomong Bitcoin memang belum terjadi pengembalian arah, teman-teman. Saat ini ya dia masih sideways banget ya, teman-teman ya. Dari sejak bulan Juli kita bahas itu berarti di 107 ribuan. Ya itu cuma bolak-balik 107, naik ke 125, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Nah, sekarang nih kita mau update, teman-teman ya. Kita mau update apa yang akan terjadi di Oktober, apakah benar akan terjadi November dan Desember. Nah, pertama-tama kalian harus ketahui dulu bahwa kondisinya kita itu sudah ditutup dengan Oktober, teman-teman ya. Nah, itu ada satu lah yang saya share, entahlah saya share di sini atau tidak, tapi kalau kalian cari di monthly return, Bitcoin monthly return, itu pasti Bitcoinnya mengalami merah, teman-teman, merah yang dalam. Nah, ini saya mau bahas apa yang merah. Nah, jadi teman-teman bisa melihat bahwa kalau kita revert to the monthly chart ya, revert to monthly chart, di sini kita mendapatkan Bitcoin itu close di minus 3,9% dalam bulan Oktober, which is candle-nya berbentuk warna merah. Nah, kalau teman-teman lihat atau zoom in ya, kalian perhatikan aja dari 2 candle sebelumnya. Nah, candle ini itu sebenarnya merupakan sebuah potensi atau indikasinya itu berbentuk mirip-mirip seperti bearish engulfing. Nah, walaupun kalau kita lihat
secara closing candle itu kita nggak bisa ngomong ini sebagai engulfing karena dia tidak close di bawah daripada monthly sebelumnya. Tapi secara week kalau kita perhatikan secara ekor-ekornya, ekornya itu sudah mengambil likuiditas yang ada di atas dan juga bahkan likuiditas yang ada di bawah ataupun swing atas maupun swing yang di bawah, swing swing high dan swing low ya. Nah, artinya di sana tuh ada pergerakan yang volatile pada Bitcoin dan penutupannya itu merah. Nah, itu yang paling penting yang teman-teman harus tahu. Nah, makanya kenapa saya ngomong oktonya itu adalah Oktober. Nah, ya, jadi kita nggak pernah ngomong bahwa akan terjadi Oktober dan ternyata yang terjadi adalah Oktober. Saya sih juga tidak ngomong bahwa oktonya akan Oktober ya, teman-teman ya. Jadi kita cuma mau tahu bahwa apakah benar potensi selanjutnya adalah November serta Desember. Nah, first of all, apa yang membuat saya melihat bahwa the next candle itu adalah November, which is Novembernya itu akan merah dan Desember itu akan berwarna merah juga. Nah, first of all, yang teman-teman bisa ketahui adalah kemarin, ya per kemarin itu saya lupa tanggal berapa, hari Jumat ya, sekitaran hari Jumat, harusnya di tanggal 31 ya. Aku lupa-lupa ingat antara 30 atau 31. Kayaknya 30 malam deh. 30 malam di hari subuh itu, nah kita mendapatkan satu kondisi, teman-teman, satu kondisi di mana secara FOMC ya, secara FOMC kita mendapatkan cut rates daripada Jerome Powell. Nah, di sana Jerome Powell itu memang dia mengurangi suku bunga 25 bps. Nah, tapi kalau kita lihat teman-teman, kalau kita lihat di tanggal 30 yang terjadi pada tanggal 29 30 ya. Nah, yang terjadi adalah market Bitcoin itu justru merah. Ya, orang-orang ngomong nih pada umumnya dia ngomong harusnya yang namanya cut rate itu high risk asset kan harusnya naik. Ya kan, harusnya naik. Tapi yang terjadi pada price action adalah justru penurunan dan bahkan sampai hari ini itu dia tidak berhasil naik di atas daripada penutupan sebelum FOMC sebelumnya, which is di sekitar 112.700. Nah, artinya teman-teman, kalau kita perhatikan berarti big money ini benar exit. Nah, apa salah satu alasan big money exit? Ternyata kalau kita lihat ke FOMC atau teman-teman silakan cari sendiri, di FOMC itu ada ngomong bahwa di Desember kan nanti ada satu kali lagi FOMC. Mereka tidak yakin bahwa akan cut lagi. Nah, ini yang salah satu concern-nya, teman-teman ya, salah satu concern-nya. Nah, sebenarnya ada beberapa hal yang saya sempat bahas juga itu di Discord TB Premium ya, itu banyak banget yang kita bahas tentang kenapa bisa bearish, apa alasannya bisa November dan Desember. Nah, tapi ini satu hal yang teman-teman harus ketahui dan harus teman-teman coba cari ya. Tapi kalau teman-teman mau tahu lebih lanjut ya sebenarnya teman-teman bisa silakan ikutin Discord daripada TTB Premium ya. Nah, nanti kita akan ngomongin tentang TTB Premium itu apa aja yang kita bahas di sana, teman-teman. Ya, nah, inti kalau kita lihat di sini ada price action yang itu berbentuk bearish, teman-teman. Ya, ini sudah bertanda besar bahwa cut rates itu tidak pengaruh lagi ya. Itu pertanyaan besarnya kan. Karena itu tidak pengaruh lagi. Oke, kita katakan kita tidak usah lihat lagi berita-berita, teman-teman ya. Kenapa kita tidak usah lagi lihat berita-berita? Karena kemarin juga sempat saya ngomong bahwa di TTB ya, saya ada share di Telegram, ini ada kalendernya nih di tanggal 2020 di bulan November. Nah, di bulan November itu secara fundamental eksternal itu in this case kita ngomongin US. Ya, US itu cuma ada CPI sama PPI. Ya, yang lain itu ya paling-paling cuman kayak FOMC cuman ngomong sedikit gitu ya dan ada Nasdaq itu ngomongin apa untuk tokenisasi ya. Jadi kalau kita lihat tuh secara berita atau news yang secara fundamental itu tidak terlalu besar teman-teman ya, tidak ada yang terlalu penting. Tapi sedangkan kalau yang banyak ini adalah koin-koin ya, altcoins lah, contoh virtual, UX Link, Mon dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau saya nih teman-teman ya, walaupun tidak ada news, saya lihat kemungkinan besar market itu akan turun. Ya, kenapa? Oke, kita akan kembali ke yang namanya price action discounts everything. Ya, jadi kita akan fokus hari ini kembali lagi ke price action discount everything. Ya, terlepas dari fundamental yang tadi kita sudah bahas. Nah, ingat secara monthly kita sudah nge-swipe dua liquidity sekaligus. Liquidity yang pertama terkena itu adalah liquidity yang paling atas, which is itu adalah yang namanya buy side liquidity. Jadi orang-orang yang ngambil posisi short itu kena likuidasi.
Ya, nah setelah mereka posisi shocknya kena likuidasi, marketnya dibalikan ke bawah lagi. Itu yang terjadi di tanggal 10 Oktober kalau teman-teman masih ingat ya. 10 Oktober semuanya turun. Nah, di sana long kena likuidasi. Jadi longnya tidak mungkin ada yang tidak tertrack profit, yang nge-short tidak ikutan. Jadi big money ternyata keluar duluan. Seperti yang kita sempat bahas di video 2 minggu yang lalu. Ya, nah artinya di sini tuh sebenarnya ada volatilitas yang sangat besar yang menandakan bahwa big money ini siap untuk menggerakkan harga jauh lebih daripada ini. Ya, apa jauh lebih dari ini? Karena kalau kita misalkan kita turun time frame selama ini dari bulan Juli yang tadi kita bahas, sebenarnya market itu cuman bergerak dalam fase yang sideways. Balik di 107, naik 120-an, turun setengah 113, naik 120, turun lagi 107, naik setengah 117, turun lagi, naik lagi, sekarang turun lagi. Nah, di penurunan terakhir ini yang agak bahaya. Kalau teman-teman lihat ke live chart, ya, ini ada dua indikasi yang cukup besar yang agak berbahaya. Yang pertama adalah potensi daripada double top. Ya, ini kalau kita lihat teman-teman ya, ini ada satu satu apa namanya? Satu round gitu ya. Dulu ini adalah 2 round. Round itu bahasanya apa ya, teman-teman ya? Round itu bahasa setengah lingkaran ya, oval, teman-teman ya, ovalnya. Ini ada potensi double top. Tapi kalaupun kita tidak lihat double top ini, ini mah kayaknya nggak valid, kok narik-narik doang, ya udah nggak usah lihat yang itu. Lihat aja yang terdekat. Lebih terdekat. Kita lebih lebih jelas lagi apa yang terjadi di sini, bahwa yang terjadi adalah potensi, sebentar saya malah kehilangan toolsnya di mana. Oh, di sini ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini, left shoulder, head, ya, jadi ada head dan juga right shoulder. Jadi yang di sini terjadi ada dua chart pattern sekaligus. Yang pertama adalah double top, yang kedua adalah head and shoulders. Nah, chart pattern ini kalau kalian cari di Google, bearish reversal chart pattern, nanti akan langsung ketemu chart pattern yang muncul itu ada salah duanya yang sering terjadi itu adalah, saya malah nyalin nggak kelihatan. Di sini ya ada double top, head and shoulder, serta yang ketiga adalah rising edge. Jadi ini yang paling sering terjadi. Nah, dari sini aja sebenarnya kalau kita lihat teman-teman ya, ini teman-teman ya, di sini kita bisa ngomong nih. Tadi kan sudah ada good news. Good newsnya tadi cut rate nih. Good newsnya cut rate. Good newsnya cut rate ternyata masih bearish. Artinya, udahlah ini berbentuk ada chart pattern bearish. Any bad news, any bad news ini akan menjadikan bearish yang lebih strong lagi, ya. Karena secara mungkin kalau kita ngomongin kenapa Kak Riz bisa nggak pengaruh nih, kita nggak peduliin hasil yang lainnya, kita nggak peduli hasil lainnya, karena mungkin kita bisa jawab salah satunya teknikalnya tidak mendukung. Teknikalnya ini sangat kuat membentuk pattern double top sekaligus HNS. Tapi begitu nanti ada bad news, ya begitu nanti ada bad news, wah ini jangan-jangan HNS sama double topnya bisa breakdown nih, ya. Nah, itu yang kita akan bisa lihat sebagai potensi market di November itu bisa berbentuk November. Ya, November. Nah, nanti kalau kalian misalnya kalian pergi lagi ke monthly return, November pun bukan merupakan bulan terbaik. Ya, yang bulan terbaik justru itu adalah Desember. Ya, ya. Jadi kalau kita nggak ngomongin Desember, kita ngomongin November aja dulu sementara. Ya, kita ngomong Novembernya aja dulu sementara. Nah, kemana kira-kira Bitcoin ini akan berlabuh? Nah, seperti yang saya pernah share ke teman-teman ya, itu sering sekali saya ingatkan. Ini adalah di pin message-nya, saya coba lihat ya, kita coba lihat. Di pin message ini di bagian atas, nah di sini. Saya udah kasih ke teman-teman itu target ya, target di tanggal 1 Agustus saya ngomong bahwa targetnya ada kemungkinan bahwa akhir tahun 2025 itu kita ke 70.000 sampai 84.000, which is itu adalah area-area support yang berada di sini. Ya, ini kita terlepas ngomongin semua hal yang kayak maksudnya harga Bitcoin gitu ya, harga electricity cost gitu ya, harga-harga halving dan lain sebagainya. By technical kita lihat line chart itu support resistance-nya ada di sekitaran 80.000. Jadi dari titik sini tuh sebenarnya kita punya downside yang lumayan by technical ya. Sekali lagi kita by technical.
Oke, nah dukungannya adalah pada precision yang lainnya. Ya, nah kalau teman-teman turun lagi ke daily, nah ini yang agak cukup bahaya. Ya, teman-teman perhatikan. Ini yang kenapa saya hari ini mau memberikan update. Ini adalah hari pertama. Waktu itu kita cut rates. Turun dia, ya 29 turun, tanggal 30 turun lagi. Nih, kalau teman-teman nanti cek ya, silakan teman-teman cek. Saya kasih tanda dulu di sini. Saya kasih tanda. Nah, di sini itu BTC dan ETH, ETF ya, ETF itu mengalami outflow yang cukup besar. Oke, kan kita tahu ya selama ini teman-teman ya, semua orang setuju bahwa yang bikin harga ini naik gila-gilaan adalah ETF. Ya, bukan karena hal halving dan lain sebagainya. Kan banyak banget ya teori-teori yang dipatahkan sejak adanya ETF. Ya, nah sekarang kita lihat ternyata yang ketika turun BTC dan ETH itu mengalami outflow yang cukup lumayan signifikan. Itu nanti silakan teman-teman cari sendiri di Google itu banyak dan juga ada banyak yang kasih data-datanya. Nah, itu adalah hari Rabu dan hari Kamis. Di hari Jumat kita hijau nih, set naik dikit. Nah, kalau nggak salah saya ingat secara ETF tuh masih ada outflow, tapi tipis outflow-nya. Lalu kata orang nih teman-teman ya, weekend-nya hijau. Weekend-nya jadi hari Minggu, hari Sabtu, hari Jumat itu hijau-hijau masih Bitcoin-nya. Tapi teman-teman lihat, begitu ini kalau teman-teman perhatikan, hari Sabtu Minggu itu kan tidak ada yang trading. Jadi big money tidak ada yang trading atau ETF itu tidak trading. ETF trading lagi di hari Senin. Di hari Senin, teman-teman perhatikan yang muncul ini merupakan candle merah kembali. Seolah-olah ini dia melanjutkan outflow yang sebelumnya terjadi. Jadi karena kepotong hari libur, muncul lagi dia di daily, muncul seperti ini. Nah, pada daily kita melihat ada sebuah candle pattern, teman-teman perhatikan di sini. Nah, saya akan kasih tahu teman-teman, ini dinamakan sebagai three falling methods. Ya, oh itu three falling methods. Three falling methods ini merupakan salah satu candlestick yang sering membawa market itu untuk melanjutkan penurunannya atau disebut sebagai candle pattern bearish continuation. Ya, jadi ini adalah falling three methods, salah satu candlestick yang sangat-sangat saya suka, teman-teman. Oke, nah dari titik sini saya bisa ngomong bahwa tekanan daripada market itu sangatlah besar secara selling pressure. Ya, ada good news aja marketnya tidak naik. Ya, ada good news aja market tidak naik. Ini kita ngomong Bitcoin ya. Apalagi kalau ada bad news, bahayanya minta ampun. Apalagi kita tahu ya teman-teman, Trump sekarang lagi aktif-aktifnya nih. Dia lagi ketemu sama si Donald Trump, teman-teman. Sorry, Donald Trump. Donald Trump lagi ketemu sama Xi Jinping. Nah, hari ini dia lagi ngobrol sama Cina. Padahal dia hari ini per hari ini, tanggal 3 November, says China is getting very big into Bitcoin and crypto. Dia ngomong seperti itu. Dia tanya juga, he only cares about one thing. Will we be number one in crypto? Tapi apa yang terjadi hari ini? Is there any green candle today? Dia ngomong bahwa China will get very big into crypto. Ya, jawabannya adalah tidak ada. Itu yang menjadi tanda tanya besar kepada kita. Apakah memang ini pertanda bahwa big money itu sudah melakukan selling point yang cukup besar. Nah, itu yang kita harus hati-hati ya, teman-teman ya. Karena kita bisa ingat, harga itu sudah naik bertahun-tahun. Di kala kondisi ini, ada possibility bahwa area ini atau area konsolidasi ini itu bisa kita anggap sebagai potensi di mana big money lagi distribusi. Ya, semua orang punya konsensus 130.000, 150, 170. Sedikit banget yang ngomongin ini akan ke 80 ke 100.000. Tidak ada yang berani ngomong target price-nya. Sangat-sangat sedikit, teman-teman. Ya, kalian bisa lihat beberapa komunitas-komunitas yang mungkin salah satu, bukan maksudnya saya mau sombong, teman-teman ya, saya cuma melihat secara teknikal, kalau target saya pribadi di sekitar 80 ribuan. Tapi kalau kita lihat ke komunitas lain, mereka cuma bisa ngomong, kayaknya ini bakal bear nih. Cuma saya belum tahu target price-nya berapa. Tapi kalau ditanya bullish, langsung banyak jawaban. 130, 150, 170 gitu ya.
dan lain sebagainya. Nah, jadi disinilah mungkin ada potensi big money itu distribusi. Dan kalau kita misalnya lihat pun secara short term ya, teman-teman ya, kalau kita lihat secara short term, BTC ini sebenarnya bahayanya bukan main. Bahayanya bukan main. Nah, ini kalau kita ngomongin smart money concept punya teori ya, teman-teman ya. Ini kita ngomong smart money concept punya teori. Oke, dia harga naik, turun, koreksi, naik lagi. Nah, ketika naik kan kita anggap ini sebagai namanya break structure ya, teman-teman ya. Nah, kalau kita dia masih bullish ya. Nah, ketika bullish harusnya kan kita bahwa penurunan terdekat dia akan turun ke fair value gap ataupun ada order block dekat sana. Nah, di sini ada fair value gap di daily yang sangat jelas di sekitar 115 sampai 118. Ketika itu dijemput ternyata itu adalah tanggal 10 Oktober yang crash. Ya, tanggal 10 Oktober yang crash. Nah, ketika orang-orang pasang posisi long di sini, pasang posisi long langsung semuanya kena liquidate. Ya, langsung semuanya kena liquidate. Nah, di kondisi ini, inilah yang disebut sebagai yang namanya inverse fair value gap. Ketika market retest ke sana, harga turun. Market retesting lagi, bahkan sekaligus mengambil liquidity. So, ini dalam hal ini sebenarnya in time frame yang lebih kecil, di time frame yang lebih kecil di sini kita juga berpotensi membentuk double top lanjutan, teman-teman. Karena double top ini terjadi tepat di inverse value gap-nya. Nah, tapi gimana kalau misalnya nanti dia naik lagi kok? Kalaupun dia even naik lagi, paling mentok tuh sampai sini. Tapi kalau saya lihat, karena liquidity sudah lengkap terambil, penurunannya sudah diikuti dengan quote unquote impulsif candle, impulsif movement. Jadi dalam hal ini itu banyak banget area-area yang akan menahan. Satu, ini area ini aja juga udah nahan nih teman-teman. Area yang di sini juga udah nahan. Ya kalau saya lihat, kalau tadi secara elliott wave yang kecil, itu wave satu di sini, wave 2 di sini, wave 3, ini wave 4, dan ini possibility untuk wave 5. Wave 5 ini biasanya belum tahu akan turunnya sampai ke berapa. Tapi dari sono kita bisa ekspektasi bahwa oh ini akan mengalami penurunan. Apalagi di sini ada dua low ya, dua low ini yang cuman bentuknya adalah wick. Nah itu potensi menjadi salah satu liquidity yang quote unquote itu gampang terambil, teman-teman. Ya, nah itulah daripada pergerakan market yang saya bisa kasih update hari ini ke teman-teman tentang Oktober, November, dan Desember. Nah, kalau ditanya Desember tuh kenapa gue bilangnya kok Desemnya bukan Desembul gitu kan? Padahal tadi kan secara data harusnya Desem itu kan Desembul gitu ya teman-teman ya. Desemnya harusnya Desembul. Nah, alasannya tuh sebenarnya sederhana teman-teman. Alasannya sebenarnya kok jauh sekali saya carinya. Nah, alasannya sebenarnya sederhana. Kalau teman-teman nanti lihat lagi ke Bitcoin Money Return, kalau Novembernya itu bear, most likely Desemnya itu akan sama dengan bear. Ya, Desemnya itu akan sama dengan bear. Kenapa seperti itu? Karena itu sebenarnya quote unquote kita ngomongin itu kebiasaan market lah, teman-teman. Kebiasaan market. Karena biasa kalau misalnya ada penurunan yang dalam, ya Desembernya tuh paling-paling nge-week naik lagi dikit gitu. Naik lagi dikit. Jadi kurang lebih tuh bentukannya mungkin akan mirip-mirip seperti candle-candle yang terbentuk di Maret 2025 dan Februari 2025. Nah, kurang lebih gambarannya tuh kayak gitu. Nah, itu gambarnya kita bisa ngomong Desember. Kita nggak bisa ngomong pergerakannya akan sampai mana. Bisa jadi November langsung nyampe 80, terus Desembernya itu dia turun dikit dari 80, misal katakan 77, baru dia naik lagi. Bisa juga seperti itu. Jadi in this case, kita ngomongin yang terdekat aja dulu, teman-teman. Ya, kita ngomongin yang terdekat aja dulu, yang potensinya adalah November. Nah, gimana kok kalau dengan altcoins lain? Sebenarnya kalau kita ngomongin altcoins lain, sederhana. Kalian langsung aja pergi ke Ethereum. Kalian tidak usah lihat yang lain lagi. Karena Ethereum ini salah satu yang harus dibawakan, ya, harus dibawakan untuk harus naik juga kalau yang lain mau all time high. Ya, karena ya kalau bisa ngomong ya, ketika Ethereum all time high, baru BNB all time high, baru mental all time high, dan baru orang-orang lain yang all time high juga. Walaupun mungkin kalau kita ngomong kan, ketika Solana, ya meme coin yang all time high, tapi ketika Ethereum, yang all time high adalah yang fundamentalnya bagus. Biasanya seperti itu, teman-teman. Ya, nah kalau kita lihat juga di Ethereum sekarang tuh juga potensinya agak mengerikan, teman-teman. Ya, nah salah satu yang mengerikan adalah dari 2021 sampai 2024 punya resisten ini sampai di 2025 tidak berhasil di-break dengan impulsif. Itu kata kunci yang paling penting. Secara light chart kita bisa lihat bahwa di sini ada possibility swing high.
swing high ini juga mengambil liquidity yang sangat besar yang terjadi dari all time high 2024. Sorry, bukan all time high, local top di tahun 2024. Jadi dari titik sini, in my point of view, ya teman-teman, sekali lagi disclaimer, dengan segala macam disclaimer on yang pernah saya sampaikan, yang juga sudah saya tuliskan di YouTube, in my point of view, Ethereum pun juga harusnya akan mengalami penurunan. At least sama mana kalau Ethereum, kalau target saya pribadi terdekat ya, terdekat dulu tuh sekitaran 3.200 ya, 3.200-an. Ya, nah itu kalau kita bandingkan ya, kalau Bitcoin ke 80.000 kurang lebih 20%. Kalau Ethereum ke 3.200 ya itu kurang lebih 15%. Harusnya itu sangat-sangat make sense untuk tercapai, atau bahkan mungkin bisa turun lebih dalam lagi, mungkin sampai 2.600. Ya, tapi nanti kita lihat lagi lah teman-teman, kita akan update lagi di lain kesempatan, karena di kesempatan ini kita waktunya sudah terpakai cukup banyak supaya tidak terlalu panjang videonya teman-teman. Ini yang paling penting daripada si Ethereum. Jadi kalau kita ngomong Ethereum, otomatis kita ngomong total 3 dan lain hal itu pasti akan mirip-mirip. Nah, total 3 itu juga pernah saya ngomong ya teman-teman ya, 1,13 T sudah tercapai. Jadi ini harusnya akan terjadi yang namanya alt bear season. Nah, ini perbedaan alt season sama alt bear season, ada saya tulis di sini. Ya, itu silakan teman-teman bisa refer ke video-video kita yang sebelumnya, karena masih banyak banget yang relevan. Cuman baru-baru ini aja nih, baru-baru ini aja kelihatannya mulai terrealisasi dengan cukup baik ya. So itu dulu teman-teman untuk update yang bisa saya sampaikan hari ini teman-teman ya. Sekali lagi kalau saya mau boleh sampaikan ke teman-teman, be wise teman-teman ya. Walaupun banyak orang ngomong Q4 itu biasanya bullish ya secara historical, tapi di dalam TTP itu saya selalu memberikan teman-teman satu kata kunci yang paling penting adalah better safe than sorry. Oke, jadi daripada teman-teman mikir pusing, aduh takut nyangkut dan lain sebagainya, bolehlah kalian cari safe aja dulu. Ya, kalaupun dia naik, ya it's good for them mereka. Ya, itu bagus untuk orang-orang yang memang berani masuk gitu. Tapi pertanyaannya adalah kalau mereka masuk tidak tahu kapan keluar, ya ayo loh gimana? Ya, makanya better safe than sorry. Ya, so itu dulu teman-teman. Thank you semua. Semoga bermanfaat. Semoga apa yang disampaikan cukup teman-teman bisa mengerti. Apapun yang nanti teman-teman mau tanyakan, silakan ditanyakan di Telegram kita ya, karena di Telegram kita saya bisa baca dan saya bisa jawab jika saya memang capable untuk menjawab hal yang teman-teman tanyakan. Nah, untuk teman-teman yang suka video-video yang ada di YouTube, silakan di like dan juga jangan lupa di subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan. Thank you semuanya. See you on the next live, teman-teman. Ya, bye-bye. Oh ya, for information sedikit teman-teman ya, sebelum closing ini, itu sebenarnya besok kita akan buka akses untuk Discord TTB Premium. Nah, sebenarnya Discord TTB Premium itu apa? Dikit aja ya teman-teman ya, dikit aja. Discord TTB Premium itu sebenarnya adalah satu tempat di mana kita bisa trading bareng sama gua pribadi, teman-teman ya. Jadi trading-tradingnya itu so ya trading-trading seperti kripto gitu ya, trading seperti saham, sekaligus juga forex. Juga nanti ada investmentnya, teman-teman ya. Nah, di sini tuh salah satu hal yang sering saya bagikan tuh news-news artikel yang jarang saya bagikan di tempat lain. Ya, nah contoh, saya itu melakukan namanya screening lah teman-teman. Jadi kan kalau kita kadang-kadang buka media-media ya, media-media kripto, media-media saham dan segala macam, itu kan banyak banget beritanya. Nah, kalau saya tuh ngambil yang penting-penting. Contoh, saya tarik salah satu yang penting. Pertanda big money kripto mulai defensif dan lari dari alts. Jam kripto, dia unstake Solananya dipindahkan ke Bitcoin. Nah, yang kedua, nah ini yang saya tadi ngomong teman-teman, salah satu driver di mana S&P 500 dan saham-saham US lain itu bisa mengalami penurunan. Salah satunya adalah karena US job openings. Nah, ini bahaya banget teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman nanti yang mau join Discord TTB Premium, nantikan pengumumannya besok itu di Telegram akan diumumkan ya. So, sampai di sini dulu teman-teman. Terima kasih dan bye-bye.